Selanjutnya saya persilahkan ini yang tidak kalah menarik masukan dari Raja Batin Maulana pun beliau silakan Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Hawari MM yang akan menyampaikan materi terkait dengan lingkup Sai Batin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tabi pun nabi tabi sikin dua jiganta haga bubalah cuti lain hak sembakana terhadap disi kami pawatin saya mulia. Jauh mit saya kadi sunyin ni saya wadija maha kantu mak bangi anja acaka ki cawa unyin kuaki sekali tabi pun ngalampuka. Tabi pun pusekam sultan kaja sangon katu sultan guku sepahit lidah kutirwa guruku waktu saya kuliah. Katu distrik Jaya Taruna kena muneh pengikan susunan ratu najin dinana kamak tungga kutirwa pagun guruku. Pusekam pun sunyin guruku bahasa Lampung sewat dan saya lagi nutuk acara Sinjiganta. Bapak dan Ibu semuanya, wabil khusus guru-guru saya pikir yang karena saya guru, saya khususkan apa yang saya sampaikan ini buat guru-guru bahasa Lampung atau guru seni budaya yang ada di sekolah dan madrasah di Provinsi Lampung. Saya akan mulai ini dengan start dari persoalan kencaka atau kecaka belajar di musim corona. Segata ni ada corona ya corona sumang anjak koroni. Sanak mawat sekula andah ni haban sinji. Apa yang akan saya yang saya lakukan adalah berangkat dari segata atau pantun kami di kampung bahwa di dalam hidup ini jangan lupa kata orang tua nemon kerja buyun uyun ibadah dan mudahnya ni dosa sabar ka nungga susah. Nah, nemon kerja kita disuruh bekerja bersungguh-sungguh buyun uyun ibadah kalau ibadah kita khusyuk dan mudahnya ni dosa sabar ka nungga susah. Inilah start dari apa yang saya lakukan saat saya menjadi guru yang insya Allah apa yang saya ceritakan ini menjadi materi kita pada pagi hari ini sekaligus akan menjadi cerminan apa yang mungkin bisa kita lakukan di saat musim corona ini. Bapak dan Ibu minat muwaki saunyin ini sikin dua selama musim corona bahkan semakung musim corona sebetulnya harus dimulai. Kanjak tugas di Kota Bumi, kamu kadu ngangkat bahasa dan seni budaya Lampung. Nah, cuman karena tugas waktu dina serbo sekitar 1,5 tahun, sampai dapuk saya tigua ya kamu waktu di Kota Bumi. Ya do dia kamu tata acara perpisahan kelas 9 SMP, kelas 9 sanawiyah dengan nuansa Lampung. Seluruh sanak-sanak dan guru saya hadir waktu acara perpisahan zina mengenakan busana Lampung. Saya tidak perkenankan mereka pakai busana bebas. Hanya setahun sekali saya bilang dan sekali dalam 3 tahun untuk anak selama belajar di situ mereka mengenakan dengan ikhlas mengenakan busana Lampung, tanda kita ada di Lampung. Nah, setelah Cikin 2 pindah ke Bandar Lampung, tepatnya di Sanawiyah 2 Bandar Lampung. Jadi tabi ya ini cerita gawah cerita mulang cerita. Pindah ke MTS Negeri 2 Bandar Lampung, alhamdulillah kawan-kawan mendukung, warga mendukung, masyarakat mendukung, pimpinan dan seterusnya. Kita bisa melakukan lebih dari apa yang sudah saya lakukan di Lampura.
yaitu tambahannya ialah, satu, kami sempat memasyarakatkan masak segubal dan kelas rendang bahasa nasional. Jadi waktu musim haji, di mana anak-anak itu berkorban, yang biasanya dagingnya dibagikan di setiap kelas, lalu dimasak secara bebas. Waktu zaman saya, kita wajibkan anak-anak memasak segubal dan daging itu dimasak, bahasa Lampung dimasak kelas, ya, di kelas atau di rendang. Jadilah dia segubal bersanding dengan rendang, memang pasangannya. Jadi semua guru dan anak-anak semua masak dengan kayu bakar, dan alhamdulillah walaupun agak dipaksa, tapi akhirnya mereka senang dan mencintai itu, dan berlanjut selama bertahun-tahun saya berada di situ. Konon katanya berlanjut sampai sekarang, tapi belum saya pantau seperti apa. Nah, lalu kemudian kita tambah lagi, kita coba, kita belikan gamelan peking, kemudian anak-anak mau belajar dan semangat, dan akhirnya anak ini cepat bisa. Sebagai penghargaan saya belikan gamelan atau kulintang besar. Nah, dan akhirnya anak bisa yang biasanya kalau mereka biasanya tari sembah atau siga pungutan itu pakai kaset, akhirnya mereka bisa tabuh live. Artinya apa? Banyak jalan menuju Roma. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bahasa dan budaya Lampung bisa kita masyarakatkan, bisa kita lestarikan secara perlahan. Bahkan di tempat yang menurut kita atau menurut kebiasaan tidak mungkin terjadi, akhirnya terjadi juga. Ya, seperti itu. Lalu kemudian gitar tunggal. Ini anak-anak langsung 6 orang langsung bisa sekali belajar. Kita ambilkan gurunya dari Kota Bumi, dari Abung. Saya memang sengaja cross. Ini gitar tunggal dari dari Kota Bumi. Ini Hadra dari Tenggamus. Ini anak-anak belajar tari berana dari Teluk. Dulu jadi marga-marga atau buai-buai di Lampung yang bisa saya akses untuk memperkaya khazanah budaya di sekolah atau di madrasah saya. Kita undang semoga sebagai bentuk wujud dari bahwa nikam ini muari bahasa kita. Nah, lalu Hadra dan Rudat kita ambilkan waktu itu dari Tenggamus, dan anak-anak saya panggil guru bahasa Indonesia dan bahasa Lampung. Anak-anak ini tolong dibiasakan untuk menghidupkan salah satu PR wajib mereka adalah membuat pantun. Dan saya bisa membuat pantun, kita orbitkan di majalah, tulisan saya selalu muncul di majalahnya madrasah itu dengan judul Pantun Petuah Guru, yang memang sudah saya tulis, itu mungkin ada sekitar 150 bait, tapi saya belum kita tayangkan semua, saya keburu mutasi. Artinya kita memulai dari pimpinan, sudah memulai memasyarakatkan pantun itu sampai ke anak-anak. Itu waktu di MTS Negeri 2. Jadi 6 hal sudah saya lakukan. Tadi waktu di Kota Bumi baru 1, ketika di Bandar Lampung 6. Jadi tambah 1, 7. Lalu kemudian saya pindah ke Kalianda, ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kalianda. Kita tambah lagi, jadi 1, 6, kemudian saya tambah lagi, karena di sana masih masyarakat punya gambus. Kita keliling, saya cek, ternyata di rumah-rumah pengikan itu masih hidup gambus, dan kita panggil guru gambus dari kampung, mengajar di sekolah. Kenapa tidak? Kan seperti itu, mereka, ternyata anak-anak agak berat belajar gambus itu, belum bisa, dan akhirnya kita terus pertahankan, anak-anak nanti yang bermain alat yang lain, guru gambusnya tetap yang dari kampung itu. Sampai akhirnya kita harapkan merekanya bisa. Kemudian kias, ada sastra lisan di Lampung Selatan namanya kias, ya. Kemudian silat Lampung, ya, silat atau bicak. Prihatin ya, prihatin sebagai bangsa. Kenapa bangsa kita ini agak gandrung atau suka dengan silat-silat luar negeri? Dari Jepang, dari Korea, dari segala macam silat kita ditinggalkan. Maka saya bilang tolong angkat itu. Kenapa kamu orang ini ada taekwondo, ada apa lagi itu? Karate. Kok silat orang kalian enggak diangkat? Tolong saya bilang. Gurunya nggak ada, Pak. Saya langsung hubungi salah satu pangeran dan saya minta dikirim guru silatnya, dikirim ke sekolah, dan anak-anak belajar silat asli Lampung di sekolah itu. Nah, yang terakhir saya lakukan di
Lampung Selatan, anak-anak kita suruh bikin silsilah keluarga, Yunda. Ini yang jarang dilakukan, memang tidak ada dalam kurikulum. Kemuakian itu bisa putus persaudaraan. Anak bisa tidak tahu pamannya, saudara emaknya di mana aja. Saudara datuknya ini berapa bersaudara, tuyuknya terus kata tidak tahu. Dengan cara membuat silsilah keluarga ini salah satu tradisi Lampung ialah nyusun atau nyanyi silsilah keluarga supaya kita tahu seberapa besar kerabat kita. Ternyata kakek kita dulu bukan kelahiran sini, tapi kelahiran dari kabupaten lain setelah ditelusuri. Nah, ini yang begini-begini, insya Allah di musim COVID ini, musim Corona, sepertinya bisa dilakukan. Dan saya coba ketika saya pulang kampung, selama musim Corona sini, pulang kampung, Mepekon, Kota Agung, saya ngajar anak-anak itu. Ya, di kampung kita kumpulkan. Pertama saya ingat saya ngajar mereka gamelan, karena saya memang sudah lulus belajar gamelan, sudah pernah diuji oleh guru, oleh beberapa guru, lulus saya, dan saya pulang kampung, saya mengajarkan itu, langsung 9 orang bisa. Ya, di Kalianda 2 orang bisa, di Kota Agung 9, anak saya di rumah 2 orang bisa. Nabuh gamelan yang tersulit namanya tabuh sampai agung. Nah, saya alhamdulillah bisa beberapa belas tabuhan di Lampung ini, dan kita mengajarkan itu kepada anak-anak. Nah, sekarang anak-anak murid saya yang 9 itu di kampung, 4 orang mengajarkan kepada anak-anak yang masih sangat muda belia. Yunda, masih kelas 2, kelas 3 SD. Bisa, jadi saya sudah 13 di kampung. Kita belum tamat tapi karena patokan di kampung kalau belajar itu tamat. Kalau sudah tamatan, ada skunyit atau punah, ada ketan kuning dan ayam, tanda tamat. Tamat ngaji, tamat silat, semuanya ditandai dengan butamat. Kalau sudah butamat, berarti orang ini nanti berhak untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain, walau tidak ada sertifikatnya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah lulus, kemudian dilanjutkan anak-anak ini belajar tari bedana kemarin. Sudah tamat 19 orang, bedana asli ya, bedana asli Lampung, bukan bedana yang di sekolah. Mohon maaf, ini dengar oleh guru-guru seni budaya yang ada di seluruh Lampung. Mohon maaf, bedana saya buat di sekolah yang beredar sekarang itu bukan bedana Lampung, ya, itu bedana kreasi. Bedana Riau itu apa namanya, Zapin. Yang bedana Lampung itu berbeda. Ya, masih ada di Buai Marga yang ada di Lampung ini kalau kita mau gali. Nah, yang saya ajarkan di kampung saya adalah bedana asli, dan anak itu 19 orang tamat, sudah apa namanya, kita lihat cakap. Kemudian sekarang tari Tumbai, ada tari yang hampir punah dan diangkat kembali gurunya mumpung masih hidup. Kadang-kadang seniman-seniman atau orang-orang yang ahli-ahli di kampung, kalau tidak kita selamatkan segera ilmunya hilang. Di kampung kita ada sastra lisan, Bu. Sekarang orang tidak ada yang kenal karena memang sudah hilang dia, namanya Nabi Slawi. Riwayat 25 Rasul, ya, dengan karakter dan sifat-sifatnya dibaca dengan syair. Itu tradisi dulu yang sekarang hilang, tapi kita masih simpan teks dan apa namanya iramanya saya masih hafal, dan itu kita wariskan selama saya ada di MTS 2 Bandar Lampung dan di Kalianda. Anak-anak kita sudah biasakan menyelamatkan itu, ya, menyelamatkan salah satu sastra lisan Lampung namanya Nabi Slawi. Nah, Bapak dan Ibu, guru-guru pegelah nih saya buat di sekolah kayak madrasah Supervisi Lampung. Ini bukan bergaya, bukan dongeng, tapi ini adalah realita dan kenyataan yang kita lakukan selama musim COVID. Banyak hal yang bisa dilakukan, maksud saya, walau anak ada di rumahnya masing-masing. Saya kira kalau gurunya memerintahkan, nak, saya menunggu sebetulnya anak saya disuruh oleh guru olahraganya semasa musim COVID ini. Saya nunggu anak saya. Kalau guru olahraganya nyuruh, nak, kamu belajar bela diri sampai selesai, nanti laporkan ke saya kasih nilai, kalau kamu hebat bisa 9. Saya menunggu seperti itu. Kalau ada guru sekolah yang bergerak selama musim COVID ini, menugaskan anaknya, beri penugasan langsung yang nyata gitu, bukan dari PR ke PR, dari laptop ke laptop, dari HP ke HP, tapi real dilakukan. Saya menunggu kalau ada guru, ya, anak saya tunggu-tunggu. Kalau ada gurunya yang memerintahkan, misalnya diperintah oleh guru seni budayanya, nah, selama musim COVID, kamu punya alat musik apa di rumah? Ada, Bu, misalnya gitar punya bapak saya, ada piul punya bapak saya. Oh, sudah, kamu belajar biola atau salah satu dari alat musik. Saya tunggu kalau itu diperintah oleh gurunya. Belum sampai sekarang. Ini COVID ini sudah hampir setahun, Bu, ya. Saya menunggu.
Mungkin banyak lagi orang tua yang menunggu seperti itu. Cobalah guru memerintahkan kepada murid-muridnya selama musim COVID itu untuk melakukan banyak hal ya yang insya Allah bermanfaat langsung sekaligus sebagai ilmu yang nyata yang bisa dipraktekkan dan bisa dilihat. Saya pikir ini kita menyambut gembira, senang, hanggum bahwa S1 Bahasa Lampung akhirnya buka juga. Kita harapkan nanti anak-anak ini nanti siapapun yang akan belajar di program studi Bahasa Lampung, jangan lupa bahasa dan budaya itu adalah satu kesatuan. Ketika kita menyatakan dalam Bahasa Lampung, ngayun kuhuk lamban silahkan, yo apigelah ne Suntan yo. Dalam Bahasa Lampung ketika silahkan, tangannya seperti ini. Setahu saya Sumatera tangannya begini. Sama dengan standar internasional yang ada pramugari di pesawat itu begini. Silahkan. Nah kalau di seberang kan begini. Nah sekarang ini dicampur saya lihat. Kukuk pun, mak cocok menurut saya. Masa kukuk pun begini? Kalau di kampung saya begini-begini ini, begini ini agak parno kalau di kampung saya begini. Menggerak-gerakkan jempol ini kalau di kampung saya di Tenggamus agak parno. Kan saya nggak pernah. Saya selalu begini, silahkan. Dan saya lihat standar internasional di pesawat mempersilahkan orang tuh. Cik, katanya silahkan. Kalau di Malaysia itu pramugari Malaysia, Cik, taruh di atas. Letak di atas. Nah, nggak pernah dia, silahkan. Nah, kalau di seberang memang harus kita somarti. Jadi jangan dicampur. Nanti Bahasa Lampung kita harapkan budaya dan bahasanya itu klop. Bahasa Lampung, budayanya Lampung. Seperti ngasih penghormatan. Kalau misalnya harus begini orang Lampung itu, badannya tidak bergerak. Karena dalam adat Lampung, perempuan menggerakkan dada atau pantatnya, mohon maaf, itu tabu. Tapi kalau di seberang, mohon maaf, dia akan begini kalau mengucapkan. Nah, begitu. Ininya dibeginikan. Dalam Lampung tidak boleh perempuan itu beginikan ini. Siapa tahu ada orang di belakangnya. Gitu. Setahu saya begini. Tabi pun cukup. Badannya tetap utuh. Jadi tidak tabi pun. Gitu nggak begitu. Gitu. Enggak. Pantangan buat orang Lampung. Nah, ini bahasa dan budaya. Kilo maaf tapi ya. Ini beberapa hal. Mudah-mudahan nanti akan banyak tergali kalau bahasa ini program S1 ini sudah buka. Kita semua ini didorong oleh semangat sesuai dengan segata atau pantun kita, mak ganta kapan lagi mak nekam sapakidah ya, najin susah tibidi dang bela wuginalah. Seperti itu. Nah kemudian kita juga berharap kalau nanti yang hilang-hilang itu segera diselamatkan. Kalau misalnya gurunya masih ada. Di beberapa daerah itu ada kesenian, termasuk di kampung saya sudah nggak ada lagi, namanya cingkung ya. Itu seni menutu lesung, itu menimbulkan irama beberapa orang. Di Lampung Barat itu ada kelekup namanya, seni menabuh menjelang Ramadan, menabuh kentongan besar. Kalau kentongan bahasa Jawa itu sangat besar, seutuh-utuhnya kayu itu menjelang Ramadan hampir punah juga orang yang bisa. Mungkin banyak lagi di kampung-kampung kita, di buaya marga yang ada di kampung yang perlu kita selamatkan bersama-sama ya, supaya tradisi yang bagus ya. Kalau dia tidak bagus, kita sepakat juga untuk meninggalkannya. Kata pengikan radio Sangon Ratu tadi, sabung ayam apa boleh buat, kita taruh dulu ya, karena ini menyalahi aturan agama. Jadi baban kamu kak mati ya Sultan yo. Nah, tapi yang bagus-bagus kita lestarikan. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Jawa antak ijapai mahap sikin dua pun saya benoh jadi tawai ki salah kilu ampun sana amuluk ditohot kena bukong terkuku benoh kam tunggaluot kiwat salam janiku najin huku ni bela apu ini dang ki badom najin kam kalang tungga dang hubah hati dilom ya najin huku ni bela apu ini dang ki badom susi jamabu Farida babai sikop hati tanggung. Ya, tanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puari seunyini kam lapang hati amun si kedua Jawa sebab narasumber si jasangun temon-temon penutur jati. Saya terakhir
Cina pesen buai para guru. Amun sangun Cina. Iya mak benar dibenarkan. Jadi amun istilah Lampung saya ini melongok gitu. Melongok apa bang? Keneno. Hah? Cungu. Sebab apa saya dicua Raja Batin Maulana sampai pandai. Unggal haga ya badanku nunduk. Ternyata itu salah, luar biasa. Ini urusan gestur, ini penelitian. Jadi dikembalikan Bapak Ibu peserta. Jadi kalau penggalian potensi kearifan lokal di Nusantara luar biasa. Saya melaporkan pada narasumber, kita ini diikuti oleh hampir 1.000 peserta. 500 yang disiapkan oleh Pak Wadek 1 tertutup rapat. Ternyata peserta mengambil di YouTube. Hampir 1.000 peserta. Saya justru berharap ini memang tidak bisa hanya pertemuan 10 menit. Lihat tadi Ayah Effendi, ya marah ya di waktu 10 menit. Atau Junayah belum lagi, lebih marah lagi, mapi-api nanti waktu lagi. Amun dapok ram harus bisa telurani telu bingi. Nah, kan sebab kuat canggot saya gosip, saya cawa beliau jeno Raja Batin Maulana apa. Jadi perlu sejak hadir Pak Wadek 1, insya Allah Profesor sebentar lagi. Pak Wadek 1 ini harapan semua narasumber peserta. Memang perlu bedah betul di Lampung ini. Baik dari sisi peneliti, guru. Sebab saya cawa Ayah Effendi jeno. Iya mak lebon namun ditiuh yai. Amun di bener Lampung lebon mak jadi. Jadi ya ini bahasa Jawa lagi mumpung. Tapi mumpung. Tenang. Hah? Sepenang nih beliau ya mah berabayaga Jawa. Iya mak tuhalah mana kak saya bakal nah. Tapi pesan beliau Ayah Effendi nomor 5 jeno. Niatkan ibadah. Jadi sekali lagi payo kam jama-jama. Kam ngating S1 bahasa Lampung secara formal. Pembinaan pengembangan bahasa Lampung secara formal. Insya Allah secara non formal Cina Pagun dipakai ditiuh-tiuh.